Shalom. Haleluya. Luar biasa ya. Ini ibadah yang terakhir bulan ini, tahun ini ya? Bukan? Atau minggu depan kita udah ibadah Natal ya? Iya. Oke, kami sambut semua jemaat Tuhan ya. Udah ada 5.000 orang di sini. Luar biasa ya. Meskipun tidak kelihatan, ini bangku-bangku kosong sudah diisi sama Roh Kudus ya. Ya, selamat berkumpul kembali di tempat ini, Bapak Ibu di Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend dan Persekutuan Doa Moriah. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita sembah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta, terima kasih Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Bapa kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan kami mohon kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Agar firman Tuhan boleh kami terima dan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Firman Tuhan boleh menguatkan yang lemah. Firman Tuhan boleh meneguhkan yang lesu. Firman Tuhan menjadi jalan keluar kami. Sehingga pada saat kami keluar dari tempat ini tidak sama ketika kami masuk ke dalam tempat ini. Ada pemaknaan baru, ada wahyu yang baru, ada kekuatan yang baru kami dapatkan dari ibadah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat luar biasa. Urapi kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat. Terima kasih Bapak, Engkau yang berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Jangan satu pun Engkau lewati dengan urapan-Mu Tuhan. Semuanya Engkau berikan pengurapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, agar kami lebih dewasa, agar kami lebih tahu menempatkan diri sebagai anak Tuhan yang menjadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari yang siap memulai ibadah ini bersama kita katakan amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau baik Tuhan. Nama
Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang rindu mencintai Yesus katakan, ini kami Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu, ya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan bertuju padamu, Bapa dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah hidup. Yes, yes, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berapa kita yang diberkati dari pujian ini? Haleluya. Kami undang jemaat Tuhan berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sebelumnya mungkin bisa dicolek kanan kiri. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Minimal 3 orang lah. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Kita ulang sekali lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur, amin, hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita ulang sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Baiklah. Ya, luar biasa. Tahun ini kita kembali boleh menjalankan ibadah onsite ya, setelah memang udah beberapa lama kita onsite. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Ya, gencar beritanya 2023 akan terjadi resesi, tapi apapun itu, kasih Tuhan tetap memenuhi kehidupan kita dan kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan menyambut Natal ya, beberapa hari lagi. Nggak terasa. Saya baru pikir-pikir kemarin, kayaknya baru kemarin lah saya vaksin pertama gitu. Sekarang udah Natal lagi gitu ya. Jadi waktu sangat cepat berlalu. Kita akan menyambut Natal beberapa hari lagi. Tapi apakah kita sudah menyiapkan hati kita? Ya, Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Yang paling penting kan Tuhan Yesus hadir, lahir di hati kita. Kehidupan kita selalu diperbaharui dengan kelahiran Tuhan kita Yesus. Setiap hari, setiap hari. Sebelum mendengarkan firman dari hambanya, mari kita nyanyi menyiapkan hati kita di dalam fase Natal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari jemaat Tuhan. Apakah tak akan berarti tanpa kasih-Mu? Hadir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita ambil saat teduh sejenak.
Jemaat-jemaat Tuhan, renungkan betapa bahagianya kita di tengah-tengah menjalani krisis. Dari 2020 kita diterpa oleh pandemi, 2021, sekarang 2022. Perjalanan yang berat yang kita lalui, kita boleh lewati bersama. Kita tetap bisa mengucap syukur, bukan karena kuat gagah kita, semua karena pertolongan Tuhan kita. Di tahun ini, bulan Desember ini, kembali kita akan menikmati momentum seremonial Natal. Apakah kehidupan kita sebenarnya senantiasa dibaharui, atau tahun demi tahun Natal hanya berlalu begitu saja dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu, Dia yang sudah lahir, Dia sangat mengasihi kita. Dia tanya sama kita, apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihimu? Jadikan Natal ini jadi Natal yang istimewa dalam hati kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga tahun depan kita boleh hidup baru, lebih lagi mengasihi, lebih lagi peduli, lebih lagi murah hati, dan lebih memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita ulang lagu ini dari awal. Seperti palunga, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu hadir di hati kami. Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal kamu dalam Kami bersyukur buat Engkau yang lahir di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau yang bertanggung jawab atas ciptaan-Mu, yaitu hidup kami. Melewati banyak hal, melewati banyak perjuangan, melewati banyak persoalan, tapi Engkau menjamin sebuah kemenangan. Kami bersyukur karena Engkau penjamin hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau penjamin keselamatan kami. Terus karya-Mu Engkau kerjakan dan sempurnalah dalam hidup kami Tuhan. Dan membuat kami sampai pada puncak perkenanan-Mu. Sampai kepada puncak keselamatan yang Engkau janjikan. Kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan permai. Rekayasa setiap pribadi kami tanpa terkecuali Tuhan. Supaya setiap kami tahu perjumpaan dengan Engkau adalah sesuatu yang termulia, yang terhebat dan terajaib. Itu pun Engkau sedang sediakan dalam hidup kami. Mari tolongi setiap kami, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, cukup kami tahu. Tapi biar firman ini menjadi makanan yang lezat untuk kami. Untuk kami bisa konsumsi siang hari ini. Dan membuat sebuah pertumbuhan baru di roh kami, di jiwa kami, dan di tubuh kami Tuhan. Akan mengalami sentuhan yang ajaib. Mari bicara di tengah-tengah kami. Mari Engkau sampaikan yang Engkau mau, dan bukan apa yang ada di pikiranku, bukan apa yang ada di persiapan dan yang kupelajari Tuhan.
Tapi biar semua itu keluar dari hatimu, keluar dari rencanamu, keluar dari ilhammu sendiri. Supaya setiap kami akan menikmati makanan yang lezat siang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur siang hari ini saya ada di tengah-tengah saudara. Mungkin sudah bertahun-tahun ya nggak kesini ya, semenjak pandemi. Tapi hari ini saya bersyukur dan saya berdoa supaya setiap firman yang kita dengar hari ini bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tapi biarkan pengetahuan yang kita terima hari ini akan kita makan, kita nikmati dan akan memberikan sebuah pertumbuhan baru di hidup kita. Katakan amin. Saya berdoa supaya setiap saudara yang ada di hadapan saya adalah orang yang lapar dan haus, saudara. Karena kalau kita tidak lapar dan haus, apapun disuguhkan di hadapan kita, mau pendeta sehebat apapun khotbah, itu nggak akan bergeming hati kita. Tapi ketika saudara punya lapar dan haus, itu sangat berbeda. Maka saudara akan bisa makan, saudara bisa menikmati mungkin sebuah pelajaran baru, mungkin sebuah pengetahuan yang baru, tapi saudara akan bisa menikmatinya. Tujuan dari semua firman, Alkitab berkata adalah firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika firman itu Allah sendiri menyatu dengan hidup kita, akan ada sesuatu yang bergerak dan berbeda di hidup kita. Makanya Alkitab berkata hidup kita ini di dalam terang, saudara. Bukan di dalam kegelapan. Walaupun tadi seperti Wael katakan akan ada resesi bla bla segala macam. Tapi saudara dan saya pastikan engkau dan saya ada di dalam terang, saudara. Karena hanya orang-orang yang ada di dalam gelap itu yang akan menikmati namanya resesi. Katakan amin. Saudara, mari beriman bahwa ketika kita firman yang kita dengar, ya Alkitab katakan dia adalah Allah sendiri dan menyatu dengan hidup kita. Dan firman Allah di dalam kita di dalam Allah. Alkitab janjikan apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan lakukan itu dan aku akan kerjakan itu lebih besar dari apa yang dapat engkau doakan. Hanya satu yang bisa menjamin saudara menghadapi 2023, yaitu firman Allah. Banyak pendapat dunia saudara berkata, enggak, bukan firman Allah yang terutama. Tapi bagaimana strategi kita untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi 2023. Itu betul. Tapi kalau saudara berjalan, saudara bergerak tanpa Tuhan, rencana, planning akan menjadi sia-sia. Ada namanya rekayasa Tuhan, saudara. Bahkan ketika saudara terbatas dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ilmu pengetahuan. Kalau ada rekayasa Tuhan yang terbatas akan dipakai Tuhan justru yang sangat ajaib hasilnya. Kalau bersama dengan Tuhan akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Tema firman Tuhan hari ini adalah perlengkapan baru menghadapi masa yang baru ataupun tahun yang baru, saudara. Kenapa dikatakan perlengkapan, saudara? Artinya ada sesuatu yang harus kita kenakan di tubuh kita, di hidup kita. Kenapa dikatakan perlengkapan? Artinya nggak cuma satu pastinya. Pastinya banyak kalau namanya perlengkapan. Perlengkapan ibadah. Nggak mungkin cuma mic. Ada mic, ada musik, dan lain-lainnya. Ada WL-nya, ada singersnya, lain-lain. Itu perlengkapan, saudara. Ada temennya yang lain. Kenapa dikatakan perlengkapan baru? Ada sesuatu yang harus kita kenakan untuk sebuah tujuan, saudara. Nggak mungkin ada perlengkapan tanpa sebuah tujuan. Nggak mungkin. Tetapi perlengkapan ada beberapa poin akan kita lihat ke bawah. Perlengkapan ini mempersiapkan kita untuk kita menghadapi yang namanya tahun baru ataupun season baru, masa baru, saudara. Tahun depan, sekali lagi saya yakin, saudara juga lihat internet, udah pastilah ya. Orang smartphone nggak lihat internet kan nggak mungkin banget. Saudara pasti tahu prediksi BMKG, ya Jakarta adalah salah satu kalau dilihat dari beberapa diteliti, salah satu kota yang diancam tsunami, saudara. Yang disebutkan itu beberapa daerah Jakarta Barat, saudara. Terus saudara bilang, enggak dong, aku enggak kena, aku kan Jakarta Timur. Enggak kayak gitu kan saudara. Ya. Tapi itu sudah diprediksi BMKG. Dari berbagai hal yang mereka sudah teliti, maka mereka berkata,
Ini ada ancaman untuk itu. Saudara bisa lihat di internet. Ada banyak prediksi untuk tahun depan. Hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, dari dalam negeri, saudara. Rata-rata mereka mengatakan masa depan itu, tahun depan itu masa kegelapan. Masa yang sangat mengerikan, saudara. Tapi apakah itu berlaku buat kita anak-anak Tuhan? Itu bagus kita tahu. Itu bagus kita dengar. Supaya apa? Supaya kita memakai perlengkapan demi perlengkapan untuk kita bisa menghadapi 2023. Kenapa harus kita siapkan di hari ini? Untuk saudara bisa memasuki 2023, saudara. Di Alkitab, Daud seorang raja. Ada kurang lebih dari 8 ayat menuliskan di Alkitab, saudara. Seluruh raja-raja di Israel, kalau mereka mau memasuki tahun yang baru, mereka pasti berperang, saudara. Pasti mereka berperang. Kenapa? Karena masa itulah dari Tuhan, dari kegelapan itu gerak sama-sama. Seperti gini, mereka mau memperbesar wilayah kekuasaan mereka. Tuhan pun sama, dia sedang merekrut pasukan-pasukannya untuk berdiri atas kota demi kota, atas bangsa demi bangsa. Itu di akhir tahun. Itu ada di Alkitab. Sehingga kenapa setiap akhir tahun, usahakan saudara itu enggak dugem. 31 malam kemana? Oh, aku ada acara dugem. Jangan dugem, saudara. Tapi 31 malam itu usahakan setiap saudara ini nyembah Tuhan, menghadap Tuhan. Saudara tulis apa yang menjadi target saudara 2023. Angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini targetku tahun 23. Aku mau engkau bergerak. Aku mau engkau berjalan bersama dengan aku di tahun depan. Jangan ada yang dugem, saudara. Apalagi yang ada pacarnya. Oh, 31 malam. Apalagi udah libur ya. Smart friend udah libur. Udah bebas gitu ya. Buang itu. Hadapkan hidup saudara. Keluarga saudara. Perusahaan ini. Di hadapan Tuhan 31 malam. Kenapa? Sekali lagi. Di malam itulah dari Tuhan. Dari kegelapan itu akan mengeluarkan kekuatan mereka. Mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi kalau tahun 2022. Jam 11:55. Saudara masih ketakutan. Saudara masih khawatir. Saudara nggak percaya. Hati-hati. Saudara ikut garis mana ini? Tahun 2023. Ya, saya berdoa tentukan hidup saudara. Tentukan garis saudara tahun 2023 di hari-hari ini, saudara. Ya, kenapa dikatakan ada sebuah perlengkapan, saudara? Karena apa? Perlengkapan ini bicara tentang ada sebuah peperangan yang akan kita hadapi. Yang kedua, akan ada persediaan di tahun 23. Jadi kita nggak usah bukan terlalu takut. Saudara nggak usah takut. Ya gimana ya? Gimana ya? Jamin. Ada jaminan Tuhan. Ada persediaan tahun depan. Yang ketiga saudara, ada jaminan menang dalam setiap pertempuran. Ya, tahun 2023 nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita perkecil mungkin resikonya. Tapi nggak bisa kita hindari. Alkitab sudah menuliskan saudara. Menjelang Tuhan datang akan ada perperangan. Ada kelaparan. Ada banyak yang terjadi. Bangsa melawan bangsa. Itu harus terjadi. Tapi saudara di mana? Kan masalahnya itu. Anak-anak Tuhan di mana? Jangan sampai ikut di dalamnya. Ketika ada resesi, saudara di mana? Apakah saudara di garis resesi? Oh, kalau saya mah sorry saudara ya. Buat saya nggak ada resesi dari tahun ke tahun. Mau pandemi, buat saya nggak ada pandemi saudara. Saya tetap berkata firman itu menjamin hidup saya. Saya ini sering banget ditegur dulu di mall saudara. Karena hanya saya yang tidak pakai masker. Mungkin saudara bilang, ibu sombong banget. Enggak, bukan sombong saudara. Karena saya percaya banget Mazmur 91. Mazmur 91 bicara bahwa tembok perlindungan Tuhan itu tinggi, tebal, sangat kuat, berlapis-lapis, nggak bisa ditembusin virus apapun, saudara. Jadi saya nggak pakai. Karena saya tahu banget Mazmur 91 itu jaminan saya. Masa-masa pandemi saudara, saya masih pergi ke banyak kota. Saya masih pergi ke banyak kota, saudara. Enggak ada ya Mazmur 91 jaminannya. Bukan saya menjamin saudara. Saudara kalau mau debat sama Alkitab, bukan sama saya. Buka Alkitab saudara, debat sama Alkitab.
Karena itu jaminan, saudara. Kalau saudara percaya itu terjadi. Tapi kalau saudara nggak percaya memang nggak terjadi. Berikutnya, ini semua untuk menghadapi 2023. Apa aja sih ancaman 2023? Yang pertama akan ada namanya roh perusak, saudara. Ada namanya bencana alam. Alam ya, saudara. Ada namanya resesi. Ada namanya kelaparan. Ada namanya kekeringan. Kering terlalu kering juga gagal panen. Hujan terlalu hujan juga gagal panen. Ekstrim, saudara. Itu ada prediksi di 2023. Tapi sekali lagi kita akan belajar apa yang menjadi jaminan dan apa yang menjadi perlengkapan kita untuk kita menghadapi 2023. Yang pertama dikatakan kita punya namanya benih yang baru, saudara. Ayo kita baca sama-sama 2, 3, ya. Saudara, ini jaminan, satu perlengkapan menghadapi apapun tadi yang sudah saya sebutkan. Di 2023 dikatakan bahwa ada benih yang baru. Saudara. Benih yang baru ini bicara tentang, dikatakan Tuhan itu memberi hujan. Hujan bicara tentang berkat. Hujan bicara tentang kesegaran. Hujan bicara tentang perkenanan. Hujan bicara tentang urapan. Banyak, besar, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan janji dia akan memberikan kita hujan. Bagi benih yang baru kamu taburkan. Untuk kita bisa melihat penuaian, harus ada benih yang kita taburkan, saudara. Benih itu apa? Benih itu bisa secara uang. Karena ketika saudara menabur uang, itu akan terjadi pelipat gandaan. Ya saudara. Saudara juga bisa menabur benih lewat tenaga, lewat pikiran, lewat sentuhan, mendoakan orang, mendoakan perusahaan ini. Saudara bisa menabur dengan saudara memberi tenaga saudara. Mungkin ada acara bakso, saudara ikut di situ. Ada pengobatan gratis, saudara ada di situ. Ada kunjungan ke rumah sakit, saudara ada di situ. Saudara lihat di unit saudara, enggak unity, saudara datang membuat sebuah unity baru. Itu semua taburan, saudara. Ya, saudara berdiri seperti saya ini melayani, ini sedang menabur. Jadi menabur itu ada uang, ada tenaga, ya, saudara, yang bisa kita berikan. Alkitab berkata, maka setiap benih yang kita taburkan itu kita akan tuai, saudara. Dan Tuhan memberikan hujan kepada benih yang kita taburkan. Masalahnya kita sering malas untuk menabur, tapi kita pengen menuai. Nah, orang Kristen kan begitu, nggak bikin apa-apa, tapi nuntutnya banyak. Kok Tuhan nggak tolong aku ya? Lah kita juga nggak bikin apa-apa kok. Kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Seringkali kita pintar menuntut, meminta, ya mendikte Tuhan. Tapi ini ada kuncinya, saudara. Ketika saudara menaburkan benih di ladang, ladang saudara itu banyak. Smart Friend ini salah satu ladang namanya. Jadi jangan pikiran saudara itu ladang itu tanah yang harus dicangkul. Ladang itu adalah lahan pekerjaan saudara. Rumah tangga saudara, keluarga saudara. Itu ladang. Taburlah benih saudara. Supaya Tuhan menurunkan hujannya. Dan hasilnya akan membuat saudara dan saya makan roti yang lezat. Dan berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada yang miskin di antara anak Tuhan. Amin. Jelas. Tapi kalau saudara, banyak orang gak mau menabur. Kalau ada hamba Tuhan bilang, ayo kita mau menabur untuk panti asuhan. Ngomong di dalam sini. Ngoceh. Alah pendeta mata duitan. Gitu kan. Kalau nanti ada ini yang sakit, ayo kita nyumbang. Pendeta mata duitan. Selalu dinyalahin kalau udah uang itu sensitif. Nggak mau nabur, ayo kita ikut besuk. Nggak mau juga. Nanti saya juga sakit, nggak ada yang besuk. Pokoknya ada banyak, omelan, dumelan di hati kita.
Tapi saya berdoa biar hari ini semua yang lama di hidup kita dikeluarkan. Dan biar kita hari ini menjadi sebuah ciptaan baru. Katakan amin. Nah, dikatakan saudara supaya apa? Kalau saudara menabur, saudara ujungnya akan makan roti yang berlimpah-limpah. Jadi kebalikannya, saudara enggak mau nabur, jangan menuai apa-apa. Dan jangan nuntut Tuhan apa-apa. Ya. Sebab buat kita anak-anak Tuhan, tidak ada namanya gagal panen. Amin. Kita percaya Smart Friend akan tetap berdiri. Amin. Ini orang Smart Friend ada bukan sih ya? Ini orang Smart Friend apa bukan ya? Ya saudara, Smart Friend akan tetap berdiri. Amin. Tuhan punya rekayasa saudara. Mau penjualan kah, mau jaringannya kah, mau bagian apapun, Tuhan punya rekayasa. Asal saudara dan saya terus berdoa buat perusahaan ini. Perusahaan ini akan tetap tegak berdiri. Nggak usah takut. Dengan semua persaingan saudara. Ya memang harus bersaing. Kalau nggak bersaing nggak kelihatan mana yang paling bagus saudara. Kalau nanti Smart Friend doang satu nggak kelihatan. Tapi kalau banyak persaingan bagus. Ya. Kenapa? Kita tidak akan gagal panen. Enggak akan ada kerugian di hidup kita bagi orang yang suka menabur di tempat yang tepat. Jangan menabur di tempat yang berduri, berbatu-batu, saudara. Kemarin ajaib, ada orang dari Surabaya. Saya nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Dia cuman bilang begini, Shalom Bu. Jadi dia juga nggak tahu nama saya. Saya lihat tumben, saya langsung call orang ini. Lalu saya telepon, saya bilang, iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Terus dia bilang begini, oh iya benar ini Ibu Yanta. Saya bilang, iya saya Ibu Yanta. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ini Bu, Ibu ini ya pelayanan di misi ya. Ibu suka pergi ke banyak kota ya? Iya. Ibu suka pergi ke pedalaman-pedalaman? Iya. Ibu suka melatih anak-anak dari desa-desa? Iya, semua benar yang dia bilang saudara. Tapi saya nggak kenal orangnya. Terus saya bilang, kok Bapak tahu? Saya lihat ada di IG Bu. Dan ada nama Ibu Yanta di situ. Yang upload IG juga bukan saya nggak punya IG saudara. Lalu dia bilang begini, Bu saya boleh menabur nggak? Untuk semua yang Ibu kerjakan. Oh saya bilang boleh, silakan. Lalu saya kasih nomor rekening yayasan, bukan nomor rekening pribadi saya saudara. Itu orang dari jauh, dari Surabaya. Namanya saya lupa lagi. Bapak-bapak. Langsung ditabur sekian besar saudara. Kalau dia nggak kenal saya, nggak tahu. Ya cuma tahu kayak gitu aja. Ibu benar nggak ini? Benar, benar semua benar. Rela menabur sekian banyak. Nggak kenal, saya bohongin juga bisa kan? Saya kasih aja nomor pribadi saya. Bisa, nggak ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan kan tahu. Nggak ada yang tahu. Sekian besar uang yang dia berikan. Ada orang yang rela menabur seperti itu. Memberikan uangnya, memberikan hartanya. Dia nggak kenal, saya pun nggak kenal dia. Nggak kenal sama sekali. Sampai saya bilang, oke Pak, satu kali kalau lewat Jakarta atau Bekasi, kasih tahu ya, biar kita ketemuan. Bapak juga saya bisa bawa ke pos-pos pelayanan. Karena saya kan pelayanan jalanan saudara. Saya bisa bawa Bapak, saya bisa ajarin Bapak bagaimana cara menyentuh orang-orang di Surabaya. Dia bilang, iya Bu, saya mau datang untuk belajar bagaimana caranya menembusi tempat demi tempat. Untuk saya bisa membuka pelayanan demi pelayanan. Orang yang saya nggak kenal sama sekali. Tidak ada gagal panen saudara. Saya punya anak sekolah banyak saudara. Kurang lebih dari 40 anak dari desa, dari provinsi-provinsi. Sudah jerit hari ini kami, Tuhan tolong kirimkan berkat. Tuhan dari timur, barat, utara, selatan, beri makan ini 40 anak ini Tuhan. Datang tuh dari Surabaya saudara. Ngasih makan mereka. Karena mereka gratis. Harus makan 3 kali sehari. Nggak ada gagal panen di ujung apapun. Kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Ketika kita berdoa, kita percaya. Dikatakan ada benih yang baru yang pernah kita taburkan. Lah saya ini udah nabur ke banyak provinsi saudara. Ada waktunya Tuhan juga membuat saya menuai berlimpah-limpah.
Jadi mari untuk menutup tahun ini, tabur yang terbaik. Jangan bilang yang ngomong ini mata duitan, maaf, enggak saudara. Kalau saya mata duitan udah masuk rekening pribadi saya makan itu duit sebanyak itu. Enggak ada, buat saya uang harus ada di bawah kaki saya. Enggak boleh dia ngatur hidup saya. Tapi mungkin banyak orang masih uang yang mengatur hidupnya, kalau saya udah enggak. Tahun ini, sebelum menutup tahun, mari lakukan sesuatu, saya serius loh. Lakukan sesuatu. Bisa saudara beli sembako, saudara bisa beli makanan, apapun. Sebagai tanda saudara Tuhan, aku sepakat dengan firman itu. Aku menabur, aku percaya 2023, masa aku menuai berlimpah-limpah. Oke, ambil uang saudara, tabur. Bukan ke saya. Saudara saya pun lakukan ini ke anak jalanan, saudara. Cuman uang saya memang terbatas. Anak jalanan yang saya bina hari ini sudah kurang lebih dari hampir 200. Ini yang baru saudara. Yang lama-lama saya udah nggak pegang lagi. Ini yang terbaru. Semuanya orang muslim. Nggak ada satupun orang Kristen. Saudara tahu Tuhan itu ajaib. Ini punya benih baru nih. Keren loh saudara. Itu orang, ibu-ibu yang baru 1 hari saya ketemu. 1 hari saya ketemu. Di hati saya Tuhan udah ngomong. Ajak ibu itu ngomong. Saya nggak mau saudara. Saya terus aja belok motor saya. Saya ngajar ya kan. Pulang lagi ada ibu itu di situ. Tuhan udah suruh. Ngomong sama ibu itu, belok lagi pulang, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Tiba-tiba, aduh ini udah terlalu keras kepala ini. Tiba-tiba saya datangin ibu itu jalan kaki, saya taruh motor saya sana, saya samperin. Kok Tuhan terlalu spesial ya sama orang ini? Saya samperin, saya tanya kenalan bla bla bla. Saudara tahu hari ini dia menjadi tangan kanan saya. Namanya Ina. Dan apapun yang saya suruh saudara, Ina ini selalu siap. Ina, siapkan ibu-ibu yang ngoret kuburan, saudara. Itu semua orang miskin. Jadi mereka saya kasih makan siang, saudara. Siapkan 20 ibu-ibu ya, saya mau kasih makan siang. Siap tante. Nah, di luar saya tante manggilnya ya. Terus siap. Datang udah 20 ibu-ibu. Saya bina, saya ngomong tentang firman, saudara. Muslim jilbab semuanya. Saya kasih makan siang. Pegang dulu makannya. Kalau udah kasih makan nggak bisa kemana-mana, saudara. Nggak boleh bergerak. Duduk manis. Bagi makan. Saya khotbah. Saya khotbah boleh pulang, boleh makan di situ. Saya pulang. Sekarang saudara kami mau Natal, butuh orang. Saya bilang, Ina, butuh 20, butuh 30. Siap tante, kita akan bawa. Mereka dengar firman saudara. Tapi harus ada orang yang berani menabur. Saudara. Nggak bisa, seenak itu saya ngomong sama orang kalau saya nggak pernah menabur. Begitu saya ngomong, udah sekarang tinggal chat. Semuanya gampang. Itu kalau saudara menabur. Itu kalau saudara menabur. Jadi usahakan harus. Jadi menabur. Akhir dari 2022. Supaya saudara nanti saudara loh yang nikmati hasilnya nanti. Dan saudara jadi punya kesaksian. Oh bener ya. Aku tabur yang tepat. Aduh keren banget. Ya yang kedua saudara. Jangan lupa ya. Yang kedua perlengkapan kita diberikan Tuhan adalah berikutnya, kekuatan baru. Yang kedua, Tuhan mau berikan kita kekuatan yang baru, saudara. Ya, kita baca ya. 2, 3, ya. Saudara dan saya tahun 2023 tidak ada yang menua. Raja Wali yang tua nggak bisa terbang. Nggak bisa ngambil makan sendiri. Nggak bisa apa-apa karena semuanya membengkok. Paru bengkok. Bulu terlalu tebal. Kuku bengkok. Nggak bisa lagi menangkap mangsa di hutan dan di air. Nggak bisa apa-apa. Dan Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Artinya setiap hari kekuatan kita ditambahkan. Saudara keren gak sih? Saudara kekuatannya ditambahkan. Ada resesi di sini. Taklukkan tuh resesi. Kenapa? Saudara punya kekuatan cukup untuk menaklukkannya. Saudara kekuatannya ditambahkan. Ada pandemi di sini. Saudara taklukkan pandemi. Karena saudara punya cukup kekuatan untuk menaklukkannya. Nantikan Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Bernafaslah dengan Tuhan.
Ya, bergeraklah bersama Tuhan. Bekerjalah bersama Tuhan. Mengatur segala sesuatulah bersama dengan Tuhan. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Bukan saudara diam begini bersemedi dan nantikan Tuhan. Dalam setiap aspek hidup saudara, saudara itu jalan bareng Tuhan. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Maka orang yang selalu menantikan Tuhan, dikatakan ada kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Enggak ada menua tahun depan, amin. Usia boleh bertambah, tapi kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan tubuh kita tidak pernah merosot, amin. Umur saya enggak muda saudara, 52 tahun. Baru pulang dari mana saya? Ada lagi dari Aceh, Vietnam saudara. Dari Aceh, dari Vietnam, enggak tahu lagi nanti bulan-bulan ke depan kemana. Masih keliling. Kenapa saudara? Saya menanti-nantikan Tuhan. Saya punya kekuatan baru. Orang bilang enggak usah lah, enggak mungkin lah. Mungkin. Bersama dengan Tuhan itu pokoknya paling hebat saudara. Enggak ada yang namanya bisa membatasi kita. Ya naik jalan kaki jauh, mendaki segala macam saudara, menghadapi garis keras. Saya ini menghadapi segala macam. Mungkin saudara pernah dengar juga ya, saya di Bali sampai ditangkap polisi, nggak masuk sel saudara, di kantor polisi 2-3 hari saudara. Saya lewati semua bersama dengan Tuhan. Nggak ada menua. Dan bersama dengan Tuhan selalu kita itu diluputkan. Selalu diberikan jalan keluar. Kan saudara nggak perlu tangkap polisi dulu kan? Nggak perlu. Nah jatah kita beda soalnya. Nah tetapi orang yang menantikan Tuhan dan tidak menantikan Tuhan, itu akan ada kelihatan sebuah perbedaan. Itu kata Alkitab. Orang yang berharap ke Tuhan dan orang yang tidak berharap ke Tuhan, itu akan pasti kelihatan garis yang berbeda. Saudara. Jatah kita dikatakan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jatah kita dari timur, barat, utara, selatan, itu jatah kita. Perlengkapan yang Tuhan berikan yang kedua, kita punya kekuatan baru menuai tahun 2023. Bukan masa menurun. Mau virus di depan, mau pandemi di depan, mau itu namanya bencana apapun di depan, saudara, kita tetap menuai yang ajaib dan dahsyat. Saudara tahu gempa di Tasikmalaya, di Cianjur, kita nggak terhentikan, menduduki semua tempat itu. Menuai semua tempat itu saudara. Orang-orang kedar yang pakai jilbab minta doakan aku. Itu sampai kayak gitu saudara. Cuman tetap ada garis yang lain kan. Datang, apa itu. Kalau mereka nggak ganggu saudara, itu di tenda-tenda itu mereka ngasih doakan saya. Doakan, mereka bukain jilbabnya. Doakan saya. Sampai seperti itu. Kita nggak pernah menua. Ya, kekuatan kita terus ditambahkan dan nantikan Tuhan supaya kita menyatu dengan Tuhan. Yang ketiga ada nyanyian baru. Tinggal 5 menit ya. Saya baca ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Saudara, perlengkapan kita yang ketiga adalah nyanyian baru. Bu, suara saya jelek, nggak masalah. Bu, nggak bisa main musik, nggak masalah. Bu, nggak bisa pegang mic, nggak masalah. Nyanyian itu bukan ini. Bukan itu. Nyanyian yang dia katakan Alkitab bukan itu, saudara. Bukan ketika WL tadi berdiri, bukan itu. Tapi nyanyian baru dikatakan Alkitab adalah nyanyian baru yang keluar dari batin kita. Saudara. Tanpa musik, tanpa orang melihat, tanpa orang tepuk tangan, tanpa orang wow, enggak. Tapi dari sini. Akan ada keluar yang ilahi dari hati kita. Ada ucapan syukur yang dalam, yang terdalam banget ke Tuhan. Itu nyanyian baru. Ada melodi-melodi yang baru yang enggak ada kuncinya mungkin. Enggak ada yang tahu kuncinya mungkin. Cuma saudara yang punya itu dengan Tuhan. Itu akan menjadi perlengkapan kita, saudara. Ketika orang meratap, saudara di dalam menyanyi. Orang dunia akan meratap, ketakutan, semuanya. Saudara akan ada nyanyian pujian terima kasih Tuhan.
Dan Alkitab berkata ketika ada ucapan syukur, Allah berkenan di dalamnya, dia akan menambahkan berkat demi berkat di hidup kita. Kekuatan demi kekuatan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ditambahkan di hidup kita. Ada nyanyian-nyanyian, ada melodi-melodi yang baru, yang gak ada tulisannya. Seperti pencipta lagu tuh ada tulisannya, kita gak ada. Tapi di dalam, saudara. Ketika saudara bekerja di perusahaan ini, saudara tahu hari ini masih bisa bekerja karena Tuhan. Ada ucapan syukur waktu kerja. Bukan ngomel, bukan marah sama atasannya. Tapi bekerja dengan sebuah honor, dengan sebuah kehormatan, bekerja dengan sebuah ucapan syukur, bekerja dengan sebuah hormat karena Tuhan teramat baik. Bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu di sini. Tahun depan adalah tahun transparan. Akan kelihatan mana emas, mana kayu, saudara. Saudara tahu golongan emas adalah golongan yang tidak pernah terhentikan dan tidak pernah diubah dengan berubah karena keadaan. Mau dibakar, mau dipanas, mau dipukul, dia tetap emas. Tapi ada golongan kayu, saudara. Yang lihat sedikit aja, nggak cocok di hatinya. Yang keluar itu cuman marah. Yang keluar itu cuman ngomel. Yang keluar itu cuma ngata-ngatain pemimpinnya. Golongan kayu begitu dia dimasukkan ke got bau, saudara. Nyerap semua yang kotor. Nyerap semua yang bau. Kalau emas enggak. Dimasukin ke got dia enggak akan nyerap apapun dari got. Ketika dia dicuci dia akan tetap menjadi emas. Saudara tentukan golongan apa saudara tahun depan. Akan sangat transparan. Ada golongan orang-orang yang memang menangkap dari Tuhan. Apapun kata Tuhan, dia cuma bisa berkata, yes Tuhan. Dia temui Tuhan di kamarnya. Dia temui Tuhan di firman Allah. Dia temui Tuhan di doanya. Dia temui Tuhan di pekerjaannya. Dia temui Tuhan waktu dia diproses Tuhan. Tapi itu golongan pertama. Golongan kedua, saudara. Ini golongan yang cuma bisa ngomel kayak bangsa Israel. Dikasih mana marah. Dikasih air marah. Dikasih daging marah. Dikasih kemenangan marah, semuanya marah. Dikasih panas lebih marah lagi. Cuman tahu marah, lihat semua yang jelek. Dan mulai terus protes. Golongan kedua. Ada golongan ketiga, saudara. Golongan ketiga ini adalah golongan yang cuman tahu di mulutnya itu ngomongin atasannya. Ngomongin pemimpinnya. Ngomongin orang lain, saudara. Apapun dia omongin, dia sebar. Dia apapun dia tahu, dia omongin, dia sebar. Saudara, tahun depan sudah nggak bisa seperti itu. Akan sangat transparan hidup saudara. Saya bisa lihat dari 40 anak didik saya, saudara. 40 karakter, 40 otak cara berpikir. Gurunya sama, pelajarannya sama, hasilnya beda banget. Kenapa? Golongan demi golongan yang berbeda, saudara. Ada golongan kayu yang diginikan aja, ditegur dikit aja, langsung patah, saudara. Langsung kecewa, langsung pergi, langsung lari. Tapi ada golongan emas yang berkata, hajar aku, bakar aku, pukul aku, sampai kemilauku keluar. Sampai aku menjadi bentuk yang cantik yang akan dikenakan banyak orang. Saudara, saya nggak tahu hari ini saudara di golongan yang mana. Tapi di hati saya, saudara, saya tahu ini dari Tuhan. Supaya saudara menentukan golongan saudara. Karena ini akan menentukan 1 tahun ke depan hidup kita. 2023 hanya buat orang-orang yang sudah menentukan golongannya ya. Bukan partai ini saudara ya. Tapi tentukan saudara di jalur mana. Bu, saya nggak bisa saudara bersama dengan Tuhan. Bu, saya sudah terlalu jauh kemarin. Mari balik. Bu, saya nggak mungkin layak, terlalu banyak kejahatan saya. Enggak, Tuhan nggak jahat. Saudara. Sejauh saudara percaya, sejauh saudara berkata, yes Tuhan aku mau balik. Secepat itu Tuhan pulihkan. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Ya, saya berdoa biar setiap firman ini masih banyak banget ke bawah saudara. Tapi waktunya sudah habis. Saya berdoa biar firman ini
memberkati saudara dan gunakan 3 perlengkapan ini. Ini saya rasa akan sangat cukup membantu saudara memasuki tahun 2023. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, mengucap syukur, terima kasih buat hamba yang sudah berikan firman kepada kita. Ya, sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, kami undang untuk pengurus untuk bisa menyampaikan pesan buat kita semua. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya. Kiranya kita bisa diberikan hikmat untuk boleh memakai setiap perlengkapan-perlengkapan yang sudah dijelaskan oleh hambanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Mungkin dari segi Natal ada panitia yang mau mewakili. Boleh Maret? Ya. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Nggak kedengeran ya? Cek 1 2. Nah, ya akhirnya seminggu lagi kita di acara Natal yang sudah ditunggu-tunggu. Setelah 2 tahun nggak ada dan teman-teman sudah pada lihat animonya luar biasa ya. Dan semua teman-teman masih berpartisipasi. Terima kasih sekali lagi. Jadi jangan lupa tanggal 16 datang semua ya. Acaranya bakal luar biasa. Itu aja, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you. Oke, pengumuman yang kedua, jikalau ada teman-teman Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dalam pelayanan baik dari tim prophetic, well singer dan lain sebagainya bisa hubungin saya untuk kita bisa sama-sama bergabung dalam pelayanan. Lalu langsung aja kita mau tutup, saya undang Bu Ingrid untuk bawa kita dalam doa penutup. Dan nanti akan diakhiri dengan doa syafaat dibawakan oleh Bu Yanta. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang luar biasa telah Kau sampaikan Tuhan melalui Ibu Yanta. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan Ibu Yanta Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau limpah-limpahkan lagi berkat dan hikmat-Mu Tuhan. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau mampukan kami Tuhan. Roh Kudus dalam kami yang memampukan kami di dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan, menyambut Tuhan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Dan tahun depan Tuhan dan di Natal ini terutama Tuhan kami menyiapkan hati Tuhan. Biarlah semua hati yang tawar, hati yang luka, hati yang kering Engkau aliri dengan hujan Tuhan. Engkau aliri dengan air yang mengalir Tuhan. Sehingga nampak Tuhan dari hati kami keluar Tuhan kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan kasih kepada sesama Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, kami tidak mampu Tuhan. Berilah kami terus Tuhan hikmat-Mu Tuhan sepanjang hari Tuhan. Dari pagi sampai malam Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami kuat, kami sehat, kami sembuh, kami tahir, kami semua persoalan kami sudah selesai Tuhan. Karena Engkau tanggung dalam kayu salib. Dan kami menghadapi Tuhan 2023 Tuhan dengan golongan emas Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena bukan kami yang memampukan, karena Engkau Tuhan di dalam diri kami. Kami hanya mau melakukan Tuhan, melangkah. Yang apa kami mampu Tuhan, dan sisanya Engkau yang menyelesaikan Roh Kudus dengan cara dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan kemenangan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau juga kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami semua yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Dan semua yang beban berat telah Kau lepaskan di dalam nama Bapa Putra Kudus karena nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan khusus untuk teman papa kami Tuhan, Daru Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kau Tuhan sembuhkan dia Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya darah Yesus dia telah disembuhkan hari ini. Dia sudah lepas dari ICU Tuhan dan kami melihat Tuhan mujizat-Mu Tuhan yang Kau berikan di dalam bulan Desember ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan Natal Tuhan, PDU Immanuel Smart Friend dan Moria Tuhan. Biar Tuhan kolaborasi ini Tuhan terus Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan Yesus untuk Natal ini. Engkau hadir Tuhan memeriahkan Natal kami Tuhan. Karena ini bukan acara kami Tuhan, tapi ini acara-Mu Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menjadi tuan rumah Tuhan bagi Natal ini Tuhan. Biarlah Natal ini berkenan Tuhan. Terutama Tuhan menghasilkan
semua spirit-spirit yang baik Tuhan, spirit-spirit yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Smart Friend. Kami percaya Tuhan, Smart Friend Kau terus Tuhan, tuntun Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah terhadap Smart Friend. Dan semua target-target tercapai Tuhan Yesus di Desember ini juga Tuhan. Dan semua orang akan tercengang-cengang Tuhan, melihat Kau yang dahsyat telah bekerja Tuhan untuk Smart Friend. Karena anak-anak-Mu yang terus berdoa setiap hari Tuhan, untuk Smart Friend, kami percaya Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus dari pimpinan paling atas, owner Tuhan, bahkan sampai paling bawah Tuhan. Kau terus Tuhan berikan hikmat Tuhan, cinta Tuhan atas Smart Friend, atas pekerjaan mereka Tuhan. Mereka dapat melakukannya demi Kau Tuhan, bukan demi siapapun Tuhan, tapi hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan, lindungi Tuhan, Mazmur 91 terjadi atas Indonesia. Dilindungi Tuhan dari segala bencana-bencana Tuhan. Kami percaya Tuhan ada nyanyian baru Tuhan Yesaya 42 ayat 10 terjadi atas Indonesia Tuhan. Nyanyian-nyanyian baru Tuhan di dalam pulau-pulau Tuhan. Di mana ini jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan inilah momen Tuhan Yesus kami ubah Tuhan setiap bencana menjadi berkat. Setiap kutuk menjadi berkat. Penuaian jiwa-jiwa atas Indonesia Tuhan. Dan kami percaya 2023 Engkau Tuhan Yesus lindungi kami Indonesia Tuhan. Menjadi negara yang kuat secara ekonomi Tuhan. Bahkan tercengang-cengang Tuhan dunia melihat Indonesia. Terus naik menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Kau tunjukkan Tuhan Yesus bertata Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak Jokowi dan menteri-menteri dan semuanya Tuhan. Pembantu-pembantunya biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu memberikan kesehatan, hikmat dan juga kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doni sebentar kami sebelum bekerja kami akan terima berkat daripada Engkau. Terima kasih. Mari kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Biar berkat yang datang dari Allah Bapa yang terus akan menyatakan kemuliaan-Nya. Berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terus akan memberikan perkenanan, kekuatan, penghiburan di sepanjang tahun ini, bahkan sampai seumur hidup kami. Biar jaminan Tuhan turun dalam setiap pribadi kami. Kami terima semua berkat yang terbaik, keluar masuk pintu rumah kami dijamin oleh Tuhan. Tidak ada virus penyakit, tidak ada maut, tidak ada kerugian, tidak ada belalang pelahap, tidak ada belalang pindahan, tidak ada belalang pelompat dalam hidup kami. Karena hidup kami, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami terima semua perlengkapan yang sudah kami dengar. Kami kenakan dalam hidup setiap pribadi kami. Dan kami akan pakai itu menjadi senjata kami. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.